Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah bergabung pada acara yang kita tunggu-tunggu. Saya sangat gembira dan bangga bila bisa berjumpa kembali melalui webinar bersama para ibu, para bapak, para orang tua balita kita. Semoga semuanya sehat. Kita malam ini akan membahas MPASI yang tepat supaya bisa mencegah terjadinya weight faltering yang merupakan awal dari terjadinya stunting. Dan itu adalah permasalahan kita yang sedang ramai saat ini. Ya, baik Moms and Dad yang saya cintai, malam ini kita akan membahas MPASI tepat untuk mencegah weight faltering dan stunting ya. Nanti kita sebelum berjalan lebih jauh kita akan mengenal satu persatu apa itu weight faltering dan stunting ya. Sebagai pendahuluan, kita tahu bahwa gangguan pertumbuhan yang awal itu ditandai dengan kenaikan berat badan yang tidak adekuat, yaitulah yang disebut weight faltering. Berat badan naik tapi tidak adekuat, apalagi sampai tidak naik ya. Dan WHO mengatakan 0,7% masih terjadi gizi kurang dan gizi buruk, 22,2% atau 149 juta ada stunting ya. Kemudian prevalensi stunting secara global itu masih tinggi. Dan definisi tinggi adalah kalau lebih dari 20%. Nah, Indonesia untuk balita itu 37%. Nah, itu tahun 2013. Di tahun 2018 sudah menjadi 30%. Kemudian yang bayi di bawah 2 tahun sudah menjadi 29%. Namun, semuanya masih di atas 20%. Jadi angka stunting di Indonesia masih tinggi. Oleh karena itu, upaya pencegahan penurunan stunting padahal ini sudah 2024 ya, kita punya ditargetkan oleh pemerintah kita, oleh Pak Presiden menjadi 14%. Oleh karena itu, mari kita semua para moms and dad tahu apa itu stunting, bagaimana mencegahnya, dan jangan sampai terjadi karena pengobatannya lebih sulit daripada mencegahnya. Ya, kita lanjut. Jadi tujuannya supaya kita semua bisa membahas bagaimana apa itu weight faltering, stunting, terus bagaimana mengidentifikasi pentingnya MPASI, serta bagaimana pelaksanaan pemilihan MPASI, serta feeding practice-nya atau cara memberikannya, dan nanti kita harus melakukan evaluasi dan monitoring. Loh, ini bukannya tugas dari dokter, bukan. Jadi sekarang para moms and dad harus melakukan pada putra-putrinya sendiri. Kemudian nanti dokter anak itu sebagai fasilitator untuk membantu apabila terjadi weight faltering atau untuk mengevaluasinya, ya. Nah, ini dia. Tadi kita tahu bahwa apa sih weight faltering atau komplitnya growth faltering, pertumbuhan yang terlambat itu bisa terjadi pada semua status gizi. Jadi nanti para ibu bapak jangan hanya melihat, oh gizinya masih baik kok, padahal growth faltering atau weight faltering itu sudah bisa terjadi di semua status gizi, baik gizi baik, gizi kurang, ataupun gizi buruk, itu semua sudah terjadi. Ya, dan terjadi sebelum ada tanda klinis ya. Jadi sebelum gizi kurang, apalagi gizi buruk itu tanda klinisnya itu belum kelihatan ya, belum kelihatan tampak kurus, tapi dia sudah faltering atau melambat. Nah, terus itu terjadi pada semua anak yang aktif. Jadi moms tidak boleh mengatakan anak saya sehat kok, itu masih aktif, nggak bisa diem. Nah, juga terjadi sebelum dia terlihat sakit atau kurus, ya. Jadi terus gimana dong? Kapan kita tahunya? Nanti kita tahu semua ya. Dan semua status gizi bisa terjadi perlambatan pertumbuhan tersebut, ya. Nah, ini dia gambarnya ya, Mams ya. Jadi kalau kita lihat ini, ya, jadi ini adalah apa ya, kurva berat badan, terus ini umurnya pada KMS ya. Saya kira semua moms mempunyai kurva ini ya. Ini adalah pita hijau, kemudian ini adalah garis tengahnya. Yang disebut, nah ini kan ada yang merah, ada yang biru, ada yang hijau, ada yang kuning. Bisakah moms membacanya? Nah, nanti harus bisa ya. Jadi kalau kita lihat yang merah itu katanya itu yang baik.
Kalau kita lihat yang biru ini tidak baik. Kenapa? Karena turun. Terus kita lihat merah yang ini baik apa enggak? Ini baik karena kecenderungannya ke atas ya. Nah, kalau yang hijau ini mendatar, ini tidak baik ya. Kemudian ini merah masih baik. Nah, yang kuning ini kan hijau ya, hijau tua, tapi kenapa dibilang tidak baik? Karena dia naik tapi tidak adekuat yang tadi kita singgung-singgung ya. Terus yang biru ini jelas buruk karena dia turun ya. Nah, ini dia artinya ya. Jadi yang merah ini baik, yang biru ini buruk karena tidak baik atau buruk karena turun. Kemudian yang hijau itu tetap itu juga tidak baik. Yang kuning itu juga tidak baik karena dia naik tapi tidak adekuat atau tidak memadai. Ya. Terus ini, apa yang kita lihat di sini? Ini kalau kurvanya bening gini kan ada nih kadang Mams di buku pertumbuhan anak-anaknya itu ada yang seperti ini ya. Jadi anak-anak itu ini yang WHO ya atau KIA WHO. Jadi ini pertumbuhan tuh harus mengikuti garis ini yang bintang-bintang ini ya. Kemudian kalau dia di sini, walaupun masih di atas garis merah, itulah yang disebut weight faltering. Jadi antara min 2 SD atau garis merah sampai mediannya itu sudah weight faltering. Jadi harus anak kita itu berjalan di garis yang hijau ini. Yang bintang nggak boleh hanya menghampiri begini apalagi sampai menjauhi ya walaupun belum di bawah garis merah. Kalau di bawah garis merah sudah gizi kurang ya kan tadi udah saya katakan bahwa weight faltering itu sebelum terjadi tanda klinis gizi kurang. Jadi itulah yang harus kita terapi, jangan nunggu kalau udah kurang gizi ya. Lanjut. Nah, ini dia. Ini patokannya. Nanti Mams bisa mendapatkan kopinya dari panitia. Angka-angka berapa sih naiknya ya? Jadi 3 bulan pertama bayi kita itu harus naik 25 sampai 30 gram. Ini per hari ya Mams ya. Kemudian kalau 3 bulan berikutnya itu 20 gram per hari. Terus 7 sampai 9 bulan 15 gram per hari. Jadi kok sebulan berapa? 15 kali 30 450 gram di usia 7 sampai 9 bulan per harinya naiknya per bulannya harus 450 gram atau 15 gram per hari. Seperti itu membacanya. Dan seterusnya nih ya. Ini nanti Mams bisa memperoleh dari panitia. Nah, sekarang kita lihat stunting itu apa sih? Stunting itu anak kita menjadi pendek karena kekurangan zat gizi. Dan ini sudah bisa terjadi sejak dalam ASI dan MPASI pada bayi dan balita dan terjadinya sudah jangka lama. Lama itu berapa lama ya? Kalau sudah lebih dari 1 bulan itu sudah lama, Mams ya. Jadi kita nggak nunggu kalau udah umur 2 tahun baru dibilang lama ya. Atau sudah berbulan-bulan, banyak bulan ya. Jadi kalau udah sebulan, dia tidak naik dengan adekuat atau dia sudah memasuki pendek, itu sudah bisa dibilang stunting ya. Nah, apa yang terjadi dampaknya kalau stunting? IQ-nya akan rendah, antibodinya juga rendah, sehingga dia akan mudah sakit. Kalau mudah sakit, makin nggak makan, makin sakit, makin parah. Nah, itu dia yang tidak diinginkan ya. Kemudian kalau jangka lama itu terjadi terus-menerus, kemudian dia sampai sudah melewati usia 2 tahun, nanti ke depannya, di masa depannya dia berisiko lagi menjadi obesitas. Loh kok bisa dulu kurang gizi sekarang jadi obesitas? Nah itulah dia karena dia pendek. Sehingga pertumbuhan badannya membuat dia tampak bulat atau obesitas. Dan penyakit-penyakit degeneratif yang lain, yaitu kencing manis, jantung, dan tekanan darah tinggi. Nah serem kan ya, jadi kita ternyata bisa mencegahnya dari awal. Jangan sampai stunting ya. Nah, ini kita lihat kurva ini ya. Ini adalah gambar anak yang sudah mulai gizi kurang kan ya, kalau di bawah garis merah ya, di bawah gizi kurang. Kemudian kalau di bawah garis hitam udah gizi buruk ya. Kemudian ini ketemu dokter ya, baru ketemu dokter udah sampai sini ya. Udah umur 1 tahun 2 bulan ya. Dan kemudian kalau di terapi ini loh, Mams ya, yang terjadi kalau di terapi ini akan bergerak seperti apa ya? Seperti laju cepat gitu ya, dipacu oleh dokter ya nih dengan nutrisi khusus namanya PKMK. Nah, tapi ini nanti harus dipantau ya, nggak bisa tidak tidak seperti gini.
dikasih, terus kemudian mams jalanin sendiri, enggak. Nanti harus kontrol secara teratur pada dokter seperti layaknya pengobatan suatu penyakit. Memang growth faltering atau stunting itu adalah penyakit gizi ya. Jadi jangan dianggap cuma kurang berat badan, itu penyakit. Oleh karena itu diterapi atau diobati sehingga nanti nutrisi yang diberikan itu adalah obat. Bentuknya adalah nutrisi, bahannya adalah nutrisi, tapi tujuannya adalah pengobatan, bukan untuk tumbuh kembang biasa. Kita lanjut ya. Nah ini dia, awalan proses stunting itu gimana sih? Ternyata stunting itu nggak hanya kalau udah lahir ya. Ternyata pencegahannya atau terjadinya itu konsepnya dari awal ya. Dari ini ya, kalau kita mulai dari mana nih? Mulai dari hamil deh. Dari hamil nih kalau ibunya tidak diperhatikan, apa namanya, kontrol ke dokternya, anemia dan sebagainya yang terjadi pada ibu atau kenaikan berat badan atau pemantauan janinnya dari dalam kandungan tidak terkontrol atau tidak diatasi kalau ada masalah, nanti akan melahirkan neonatus yang kurang baik, misalnya bayinya lahir prematur atau cukup bulan tapi beratnya nggak sampai 3 kilo ya, atau berat badan lahirnya tidak ideal ya. Itu semua adalah menjadi resiko nanti terjadi stunting. Kemudian usia sudah memasuki usia anak ya, di selama dia bayi ya, ini kalau tidak diatasi akan berlanjut terus ya. Tapi kalau baik ya akan baik terus ya sampai dia nanti memasuki usia berapa nih kalau di sini usia sekolah ya. Jadi asupan nutrisi itu nih dia. Kita nanti membahas yang di sini MPASI di sini ya. MPASI itu mulai dikenalin, harus dipantau, nggak boleh terbengkalai, nggak boleh asal-asalan ya. Kenaikannya nanti harus adekuat. Nah, asupan nutrisi yang adekuat itu nanti akan memberikan hasil yang baik. Nah, kalau misalnya MAMS menghadapi nanti ternyata kenaikan berat badan per bulannya tadi di ambang-ambang antara garis hijau dan apa tadi merah, itu harus segera dikonsultasikan ke dokter. Nanti dokter anak MAMS dokter anak si AD akan menerapinya. Jadi kita nggak nunggu udah gizi kurang. Jadi nanti MAMS kalau putra hanya dibilang, oh, gizinya masih baik, nggak apa-apa. Jangan ya, maaf ya. Tapi lihat kurvanya, ada di mana titiknya. Kalau di bawah garis hijau, ini yang disebut growth faltering kan, dok? Ayo dok, obati dok, kata dokter Tino harus segera dibenerin gitu ya. Gitu ya. Jadi semua dokter anak bisa ya, Mams ya. Kecuali nanti kalau sudah dengan komplikasi atau yang sudah spesifik sekali kelainannya, baru dikonsulkan ke bagian kami, yaitu nutrisi dan penyakit metabolik ya. Kita lanjut ya. Kemudian nanti kalau masuk ke usia sekolah itu juga tidak kalah pentingnya. Tidak boleh terlalu gemuk atau obesitas, tidak boleh juga mengalami gizi kurang karena akan mengganggu apa namanya kinerja atau acara dia sekolah, sekolahnya nggak lancar dan sebagainya. Ya, kemudian masuk usia pubertas itu juga sudah tetap diawasin, tidak boleh terjadi gangguan gizi dan nanti dewasa dia bersiap-siap menjadi seorang ibu kalau dia menikah. Dan ini adalah lingkaran yang berjalan terus. Bila terjadi sesuatu di jalan harus segera diatasi. Jadi misalnya udah lahir, ibunya waktu masih ASI masih memberikan ASI nggak boleh anemia, nggak boleh kurang gizi, nggak boleh sakit supaya ASINya bagus, supaya bayi bagus dan seterusnya. Ya. Nah, ini jadi prosesnya tadi diawali dengan perlambatan pertambahan berat badan. Jadi kalau nimbang naik tapi nggak adekuat harus protes. Ini nggak pas nih dok naiknya. Gimana caranya pas gitu ya? Dan perlambatan ini bisa terjadi sejak awal, sejak dari dalam kandungan dan berlanjut setelah lahir. Oleh karena itu waktu hamil harus dipantau kenaikan berat badan ibunya yang bisa diilustrasikan untuk janinnya dan waktu lahir juga harus ditimbang terus ya. Seperti itu. Terus ini juga kita belajar sedikit, ada penelitiannya di Malawi itu ternyata bayi yang lahirnya kecil atau prematur yang ukurannya lebih kecil ya, lebih pendek daripada bayi
yang normal itu ternyata berisiko mengalami perlambatan pertumbuhan secara masa bayi ya. Kemudian dan prediktor yang paling kuat itu ya kalau ada eh, kapan kita bisa memprediksi anak ini bakalan stunting nih nanti umur 12 bulan itu ini. Jadi kalau bayinya selama 0 sampai 12 bulan itu mengalami perlambatan dalam 3 bulan pertama kehidupan. Jadi lahir kemudian 3 bulan itu sudah naiknya nggak benar nih. Nah ini nanti bisa diprediksi nih calon-calon stunting nanti usia 12 bulan. Kalau begitu diketahui umur 3 bulan nggak segera diperbaiki. Nah serem kan Mams ya. Terus yang kedua, kalau rata berat badan menurut umum yang tadi ada di kurva, ketika umur 3 bulan dan seterusnya atau 3 bulan pertama, dia hanya di antara min 1 kurang dari min 1 SD ya. Jadi kan tadi kalau yang garis merah itu min 2. Min 1 sampai median aja sudah tidak bagus. Itu sudah menjadi prediksi stunting di usia 12 bulan. Dan resikonya adalah 14 kali lipat mengalaminya. Nah, jadi kalau kita tahu penelitian berdasarkan penelitian itu kita harus mencegahnya mulai evaluasi awal itu paling lambat 3 bulan pertama. Jadi nanti Mams kalau punya didik bayi lagi 1, 2, 3 bulan itu kontrol biasa. Setidaknya di usia 3 bulan harus dievaluasi ada perlambatan apa tidak ya karena bila di dalam 3 bulan pertama tadi terjadi hal seperti ini, itu adalah risiko terjadi stunting ya. Nah, tadi kita udah tahu stunting itu akan meningkatkan morbiditas, mortalitas, kekebalan, jangka panjangnya kognitifnya nggak bagus, kemudian penyakit degeneratif waktu usia dewasa. Nah, semuanya tidak baik dan tidak diinginkan ya. Nah, penyebabnya apa saja sih? Ternyata penyebabnya banyak ya. Jadi salah satunya kebutuhannya yang nggak terpenuhi. Bisa karena sosioekonomi, atau dia mampu tapi pendidikan atau pengetahuannya kurang. Saya pikir kalau Mam sudah biasa mengikuti webinar seperti ini di Dokter Anakku, pasti bukan golongan yang ini ya. Kita semua menjadi sudah tahu. Terus ASINya cukup. Nah, kadang-kadang ASI cukup itu perlu dites juga ya. Nanti kalau kontrol bertanya kepada dokter-dokter, ini pemberian ASI saya gimana? Sudah dianggap cukup apa enggak? Nah, itu nanti dikontrol dengan berat badannya ya. Kemudian kecukupan protein hewani di MPASI-nya gimana? Nah, nanti kita bahas ya. Terus penelantaran. Penelantaran itu bukan digeletakin, bayinya nggak diurus, itu bukan ya. Jadi penelantaran itu pengasuhannya, stimulasinya. Iya benar, dicukupi kebutuhannya, tapi stimulasinya kurang. Kemudian keterlibatan bertemu dengan orang tua terutama yang sibuk bekerja juga kurang menjadi perhatian khusus ya. Karena gini teman-teman ya, jadi kalau anak itu mengalami kekurangan stimulasi, nanti apa yang dilakukan oleh dokter? Jadi mama dan papanya didudukkan bersama-sama, diajak diskusi, ayo kita lakukan perbaikan. Jadi tetap lagi balik lagi ke orang tuanya ya. Jadi kita tidak bisa menyerahkan 100% pada pengasuh anak ya. Terus penggunaan energi yang meningkat. Jadi kebutuhannya nggak terpenuhi, bisa risiko. Kemudian kebutuhan terpenuhi tapi energinya meningkat. Kapan apa ya kebutuhan anak kita itu meningkat? Kalau dia mengalami penyakit ya, misalnya dia ada kelainan jantung bawaan, terutama yang biru. Kemudian dia ada alergi susu sapi yang sering apa ya dikeluhkan oleh orang tua sehingga takut memberi segala macam. Akibatnya anaknya kekurangan asupan, padahal kebutuhannya makin meningkat. Jadi apa namanya kekurangannya menjadi tinggi ya. Kemudian bayinya lahirnya sangat kecil ya, itu kebutuhannya menjadi meningkat ya. Kemudian ada kelainan metabolisme atau sistem pencernaan tubuhnya. Kemudian ada infeksi kronis yang mana infeksi itu bisa dicegah dengan imunisasi. Misalnya apa teman-teman? TBC, difteri ya. TBC kan dengan PCG ya pencegahannya. Difteri, pertusis, campak ya dengan DPT dan imunisasi campak. Itu bisa dicegah. Kalau itu terjadi pada putra-putri kita, kebutuhan energinya menjadi meningkat. Padahal bila sakit tersebut anaknya nggak mau makan, jadi defisitnya menjadi lebih besar seperti itu. Nah, terus anak yang berisiko stunting jadi gini, kalau anak itu asupannya kurang, dia terisiko stunting. Kalau dia stunting, dia berisiko terinfeksi TB.
Kalau TB belum stunting, dia berisiko stunting. Jadi itu adalah lingkaran ya yang tidak bisa diputus. Jadi nanti akibatnya apa? Kalau kita menghadapi anak yang apa namanya with faltering atau stunting, harus di screening TB-nya ya. Nah, ini dia. Mulai kita MPASI ya. Jadi MPASI ini IDAI ya. Saya kira teman-teman sudah pernah melihatnya di apa namanya leaflet yang di IDAI yang bisa kita download di internet ya. Jadi kenapa sih butuh MPASI? Nah, ini kenapa saya cantumkan teman-teman ya. Jadi ini adalah yang merah tua ini kebutuhan energi anak kita. Kemudian yang merah muda ini ASI. ASI dari MAMS ya. Ya. 2 bulan pertama masih oke. Kebutuhan sama ASINya masih fine ya, sama ya. 3-5 bulan masih sama. Ternyata mulai 6 bulan energi dari ASI itu nggak cukup lagi. Kebutuhannya udah naik segini, ASINya tetap aja segini. Dari sini turun dikit, bukan habis ya, turun dikit dan segini terus ya. Tapi kebutuhannya ini yang melejit terus, melejit terus. Jadi inilah gap-gap yang terjadi ya. Di 6-8 bulan ada gap segini yang tidak bisa terpenuhi dari ASI. Itulah yang akan ditambahkan MPASI. Kemudian 9-11 bulan gapnya makin banyak. Ini ASI-nya, ini kebutuhan MPASI-nya. Ini sudah hampir 70% dari 100% ya. Jadi ASI yang tadinya 100% di sini masih 70%, di sini yang 70% yang MPASI-nya, ASI-nya hanya 30%. Apalagi di sini ya, di 1-2 tahun ini. MPASI-nya tetap diperlukan, tapi dia hanya menyokong sedikit ya, kurang dari 30%. Sementara di sini 70% lebih atau hampir 80%. Jadi maksudnya apa ini ya? Jadi teman-teman ya, kalau waktunya MPASI, kemudian anaknya nggak mau makan atau nggak mau MPASI atau belum berhasil, itu jangan ya ditelateni sih tetap, tapi hanya seminggu aja. Kalau udah minggu kedua cepet datang ke dokter anak. Dokter, ini udah seminggu, saya udah mencoba nggak bisa. Misalnya nih yang berkendala ya, yang lancar sih lebih banyak, yang berkendala yang sedikit tapi ada. Itu nggak boleh. Terus nggak apa-apa, wes ASI aja nggak bisa, harus diganti, harus diatasi. Ini gimana nih gapnya yang makin besar ini. Jadi ini yang sering terjadi ya ibu-ibu ya. Jadi eh, MPASI-nya nggak adekuat, nggak diapa-apain, ya wes kasih aja gitu. Jadi akibatnya apa? Itulah yang menyebabkan dia weight faltering tadi, yang sampai nanti akhirnya jadi stunting ya. Nah, sekarang anaknya sendiri bagaimana kesiapannya? Tanda-tanda anak yang sudah berada di sini, sudah siap untuk menerima MPASI, itu dia kalau duduk sendiri itu lebih bagus, atau didudukkan itu lehernya udah tegak seperti ini. Jadi kalau masih diangkat begini terus dia masih ngelung gitu, itu berarti si Dede ini belum siap mengangkat kepala, belum siap menerima makanan padat atau MPASI. Ya. Oke, lebih bagus lagi kalau sudah tanpa bantuan ya, dia sudah duduk sendiri, itu akan lebih gagah dia menerima MPASI ya. Terus satu lagi, anak itu menunjukkan ketertarikan terhadap makanan. Misalnya kalau ada orang makan yang ngiler atau mulutnya kecap-kecap seperti kepingin ya, kemudian dia kayak pengen gitu ya, itu Mams pasti bisa membacanya. Itu tanda-tanda dia juga menunjukkan dirinya bahwa saya ini udah kurang loh, ASI saja, mana MPASI saya gitu ya. Nah, itu tidak akan terjadi, tidak akan ketahuan kalau orang tuanya tidak memperhatikan ya. Hanya rutin aja, pokoknya 6 bulan siapin MPASI ini. Nah, itu nggak begitu ya maksudnya, anaknya juga harus dinilai bagaimana kesiapannya. Terus anak menjadi lebih lapar, sudah dikasih ASI bolak-balik, masih nangis saja, masih gelisah aja, masih rewel aja. Berarti tandanya apa? Ya udah, memang nggak cukup. Orang udah umurnya segitu, kebutuhannya naik, asinya segitu saja, nggak akan lebih banyak. Kan ibunya cuma satu ya, dia apa-apain asinya hanya segitu. Jadi tambahannya inilah yang tidak boleh ditunda. Nah, kita lihat. Jadi ini slide yang ini adalah saya ingin menunjukkan bahwa kandungan gizi ya, nutrisi yang digunakan untuk tumbuh. Jadi bedanya nutrisi untuk anak bayi, anak dengan orang dewasa itu di sini. Ya,
anak akan tumbuh bila nutrisinya komplit seperti ini, ya. Jadi ini ASI contohnya. ASI itu mengandung ini semua, ada karbonya, ada proteinnya, ada lemak, ada vitamin, ada mineral, gitu ya. ASI, ya. Kemudian tadi mulai 6 bulan ke atas kan ASINya udah nggak cukup lagi ya, terus ditambah MPASI. Jadi MPASI-nya juga harus komplit begini, nggak hanya asal padat-padat diberikan ya. Misalnya hanya nasi sama kuah atau nasi sama kaldu, nggak komplit seperti ini, nggak ada proteinnya, nggak ada lemaknya, nggak ada vitamin mineralnya. Nah, itu nanti tidak akan bisa jadi berat badan ya. Jadi kalau anak kita hanya asal kenyang, asal perutnya kenceng, kenyang, anglek tidurnya, dia tidak akan numbuh berat badannya atau pertumbuhannya atau perkembangannya kalau tidak komplit seperti ASI ini ya. Jadi MPASI itu adalah perpanjangan dari ASI, kelengkapannya tapi bentuknya lebih berat karena dia sudah padat, tidak cair seperti ASI, seperti itu ya. Dan karbo, protein, lemak ini adalah zat gizi yang makro ya. Vitamin mineral juga ada. Nah, vitamin mineral itu bentuknya seperti apa? Ternyata yang mengandung vitamin mineral ini kita lihat nih. Oh, ini satu lagi yang saya tunjukkan. Serat hanya dibutuhkan sedikit. Nih rumusnya nih Mams ya, saya menunjukkan. Jadi umurnya si Dede dalam tahun, jadi kalau belum masih 6 bulan ya belum setahun ya, jadi hanya 5 gram. Nanti kalau dia udah di atas tahun, misalnya umur umur setahun gitu ya. Jadi 1 ditambah 5 gram jadi 6 gram gitu ya. Seperti itu ya. Oke, jadi sedikit loh 5 gram itu kalau kita ilustrasikan dalam ukuran sendok itu sendok teh. Misalnya suratnya digerus, dihalusin atau ditakar gitu, itu hanya 1 sendok teh. Sedikit banget loh, jadi jangan banyak-banyak kasih sayur ya, nanti jadi anti nutrisi kalau kebanyakan. Nih, saya mau tunjukkan bahwa karbo, protein, lemak ini adalah yang makro, kemudian vitamin mineral ini adalah yang mikro. Namun vitamin dan mineral ini ternyata dikandung oleh bahan protein lemak, yaitu protein hewani atau lauk hewani ya. Ini kan kalau karbo itu bisa nasi, bisa kentang, bisa roti untuk anak yang di atas tahun. Tapi kalau bayi, di Indonesia kita belum bisa mendapatkan roti yang buat bayi ya. Jadi Mams hanya bisa menggunakan 2 macam ini dulu. Nanti kalau udah ulang tahun boleh ada sarapannya roti gitu. Tapi lauknya yang kita harapkan dapat protein, lemak, vitamin, mineral ya, itu ada di lauk hewani ya. Jadi misalnya daging, ayam, ikan, telur ya, telur ayam ya. Ini semua mengandung protein, lemak, vitamin, mineral. Jadi misalnya Mams memberikan, misalnya nih ya, MPASI nasi dengan daging ya, itu sudah komplit, nanti berat badannya akan naik. Misalnya kentang sama telur itu sudah komplit. Nah, nanti tinggal jumlahnya yang kita bicarakan bersama sesuai dengan berat badan bayi seberapa pentingnya. Jadi kalau secara umum nih di umur setahun pertama protein hewaninya ini 100 gram ya. Kemudian nanti kalau di atas 1,5, di atas setahun 150 gram misalnya dagingnya gitu ya. Kemudian kalau di atas 2 tahun 200 gram. Jadi makin gede makin meningkat karena makin banyak kebutuhannya. Nah ini dia serat. Nah, serat itu sumbernya adalah sayur sama buah. Tapi tadi ingat rumusnya hanya sedikit. Tapi nggak boleh nol ya. Ada tapi sedikit aja. Kalau kebanyakan gimana? Kita tahu teman-teman ya. Jadi serat itu kan gunanya membersihkan atau membuang sari makanan. Ampas makanan ya, sari makanannya untuk energi untuk tumbuh, ampasnya nanti dibuang. Nah, serat itulah yang membantu pembuangan. Nah, kalau pasukan pembuangnya kebanyakan akibatnya apa? Apa? Jadi nutrisi yang harusnya diserap tadi ke ke bawah juga dibuang-buangin. Nanti Mams bisa lihat kalau kita cek fesesnya itu ada seratnya, ada zat gizi karbonya ikut keluar, proteinnya ikut keluar, dibuang melalui kotoran anak kita ya. Itu kan namanya menjadi anti nutrisi akibat kebanyakan serat. Tapi itu tidak berlaku untuk dewasa. Dewasa itu justru sebaliknya karena orang dewasa tidak numbuh lagi. Jadi seratnya harus banyak supaya kita nggak melar ke samping gitu ya. Pasti setuju. Nah, ini dia contoh ya. Contoh MPASI kalau anaknya di atas 2 tahun. Di atas 2 tahun kan ASINya udah nggak ada ya. Jadi lengkapilah gizinya dengan cairan susu. Susu apa aja? Susu standar ya. Jadi jangan langsung nggak pakai susu ya. Susu kan
nggak selalu mahal ya, susu segar boleh. Di atas 2 tahun ini Mams ya, bukan di bawah 2 tahun. Susu apa UHT boleh selama anak kita dalam kondisi status gizi atau ukuran berat badan, kenaikan berat badan normal atau standar atau ideal. Itu seperti ini. Tapi nanti kalau naiknya sedikit, nggak ada kuat, apalagi turun, nanti dokter anak Mams akan menambahkan ASI tetap, ini di atas 2 tahun nggak ada ASI ya, makanan ini terus ditambahi bahan nutrisi khusus yang disebut PKMK untuk mengejar ketinggalannya tadi. Ya. Nah, terus kalau kita udah menyiapkan bahannya, bagaimana prinsipnya supaya upaya kita mengajarkan anak kita makan padat maksudnya MPASI itu bisa diterima dengan anak kita. Satu prinsipnya anaknya siap, orang tuanya yang mau nyuapin siap. Kan dia belum bisa makan sendiri ya. Jadi harus melibatkan 2 orang yang siap. Kalau orang tua apa yang disiapkan? Siap waktunya, siap makanannya, ya. Terus anaknya apa yang disiapkan? Anaknya sudah bangun dan ini dia dan sudah mandi ya. Seperti anak mau sekolah itu kan mandi dulu, ganti baju seragam, terus sekolah. Nah, kalau bayi 6 bulan belajarnya ya makan ini ya dia siapkan seperti anak mau sekolah makan ya. Jadi sebelum jam 7 udah siapkan dulu perutnya lapar, mandiin dulu, ganti baju dulu, nggak pakai baju tidur, kemudian diberikan MPASI. Kenapa ini harus disegerakan? Ini adalah jam lapar yang pertama. Kenapa? Karena berikutnya akan ada jam aktivitas. Di sini antara jam 8 sampai jam 9. Jadi kalau Mams telat memberikan sarapannya atau MPASI-nya, dia pasti mau mamnya sambil main. Karena di situ dia sudah mau beraktivitas. Ya, aktivitas sesuai umurnya. Bayi ya 6 bulan ya, apa ya mainan bayi 6 bulan ya. Terus akibatnya apa yang terjadi? Para pengasuh atau yang mamsnya nyuapin ini kalau nggak ada YouTube, nggak ada HP, nggak ada mainan, nggak mau makan. Nah, karena menyuapinya di jam bermain. Ya, kalau saya strict ya untuk ini ya, dan itu sudah saya praktekkan kepada para bayi ya, lancar kalau bisa tertib seperti ini. Jadi nanti mam sendiri atau pengasuhnya harus diajarkan ya. Ini ya, yang ini ya, maaf, yang ini ya. Jadi kemudian setelah dia selesai bermain, biasanya terus dia berhenti sendiri. Nah, segera berikan ASI-nya ya. Kalau dia sudah di atas 9 bulan, ada biskuitnya ya. Itu adalah snack time yang ditutup dengan ASI. Kemudian jangan lupa habis ini acaranya adalah tidur. Jadi ini pun nggak boleh telat. Jangan hanya sudah nangis, sudah rewel minta tidur, baru ingat, oh iya ASINya belum gitu ya. Kemudian bangun tidur, persiapan lagi makan yang kedua. Ini juga gitu, siapin perutnya lapar. Jadi ASI ini kalau dia sudah tidur, berhentikan, jangan nempel terus sampai jam 11, nenek terus jangan ya. Udah bobok ya udah biarkan dia tidur pulas ya. Berangkatnya udah dibekelin ASI terus tidur. Kemudian bangun tidur seger, dia udah lapar lagi, makanya keren lagi. Kemudian ini ada main lagi loh siang nih ya. Jadi ini lagi-lagi nggak boleh telat ya. Ini saya kasih garis merah. Ini artinya apa? Ini strict harus selesai dulu. Ini selesai terus bermain. Selesai terus bermain bukan makan sambil bermain ya. Nggak boleh campur aduk. Ya, kemudian bermain capek segera kasih ASI. Di sini ada tidur siang. Nah, jadi bayi itu teratur seperti ini, Mams. Jadi kalau kita nggak ngerti aktivitas dia, makan, main, mimi ASI, bobo, dan begitu seterusnya. Pada saat dia bermain itu dia bertumbuh dan berkembang ya. Pada saat tidur dia tumbuh. Pada saat bermain dia makin pinter gitu ya. Nah, terus sore juga gitu. Ini pagi dan sore kan kalau di Indonesia mandinya 2 kali ya. Jadi sebelum makan pagi dan makan sore mandi dulu, terus makan, terus bermain lagi nih. Justru yang sore ini yang lebih seru bermainnya. Biasanya kita bawa ke teras ya, keluar keluar ruangan ya, jangan di dalam rumah terus ya. Di teras atau di halaman supaya lihat udara luar.
sebelum maghrib udah masuk rumah diberikan ASI ya. Pada saat habis maghrib diberikan ASI, terus di sini dia belum bobo. Jadi ini adalah acara dengan keluarga. Biasanya bapak ibunya sudah pulang, di sini beraktivitas lagi. Nah di sini kalau ada snack yang kedua boleh. Snack pertama yang ini, snack kedua yang ini, ya. Atau kalau di sini dia belum keburu bobo, boleh snacknya di sini tidak ada snack ya. Kalau di sini keburu tidur, snacknya dipindah di sini, acara keluarga. Sebelum dia ngantuk diberi ASI dulu dan harus ada jam malam, nggak boleh bayi dibiarkan melek sampai jam 11 malam. Dia harus dapat tidur 9 jam malam ditambah ini masing-masing 1 jam, jadi antara 10 sampai 11 jam ya. Di sini juga ada tidur, di sini juga ada tidur. Seperti itu. Dan pada malam hari bayi masih mempunyai acara lapar ya, biasanya tengah malam, kemudian menjelang subuh, kemudian habis subuh. Itu hanya nenen aja, bobo lagi, nenen merem seperti itu. Jadi tidak keluar dari kamar. Dan ini masih dianggap tidur ya. Jadi ada kemarin beberapa moms yang tidak berani memberi ASI malam hari. Ini bukan dibangunin anaknya ya, anaknya akan nyari. Biasanya nanti coba deh perhatikan yang masih punya bayi di bawah setahun ya. Kalau tengah malam dia pasti gelibek-gelibek gitu. Kiri kanan mulutnya nyari-nyari atau matanya ketip-ketip tanpa membuka mata ya. Kadang-kadang kalau dia ngantuk ya dia merem lagi, maksudnya nggak terus jadi bangun. Tapi kalau di sini dia asupannya nggak ada kuat, dia gelibek-gelibek nggak dilayani, nggak ada ASI yang datang, itu biasanya terus bangun dia nangis gitu ya. Jadi nanti ini diberikan sambil tidur tanpa membangunkan ya. Dan ini tidak akan mengganggu kepulasan dia tidur karena dia lapar dan dipenuhi kebutuhannya. Jadi ini rumusnya. Bayi atau anak itu aktivitasnya amat teratur. Di sisi lain tuntutan untuk tumbuh dan berkembang. Jadi asupannya nggak boleh telat karena dia aktivitasnya teratur, kebutuhannya juga teratur, kita juga harus masuk ke dalam keteraturan dia, nggak boleh sesempatnya kita. Itu dia rahasianya ya. Dan kalau nanti siapa tahu ada sebagian atau mudah-mudahan nggak ada ya yang dicek berat badannya naiknya nggak adekuat seperti tadi di kurva tadi. Nah itu berkonsultasilah ke dokter anak mams ya. Nanti akan diterapi. Nanti terapi nutrisinya itu masuknya di sini. Nah di sini nanti yang menentukan jenis apa namanya formula terapinya apa, dosisnya berapa itu nanti dokter anak mams yang akan menentukan sesuai dengan defisit berat badan atau tujuan yang dicapai. Jadi ini intinya anak itu tumbuh, yaitu selnya akan bertambah banyak dan bertambah besar dari begini ya. Dan pertumbuhan itu normal ya. Pertumbuhan yang normal itu ada pengaruh-pengaruh ya. Kondisi sebelum lahir, genetiknya, nutrisi yang diberikan, kesehatannya, dan hormon pertumbuhan yang mempengaruhi pertumbuhan ini. Jadi faktornya banyak, nggak hanya makanan saja. Jadi semuanya harus diperhatikan ya. Nah, ini contoh anak yang apa? Sehat. Anak saya tuh gini, kalau dikasih makan dia matanya berbinar-binar, semangat ya. Kan nggak layu, males, ngantuk gitu ya. Nah, semangat sekali. Jadi, kalau putra-putri moms disiapin MPASI, dia tidak bright seperti ini, tidak semangat seperti ini, jangan bilang nggak apa-apa. Ya, apakah waktunya udah tepat pas lapar? Apakah dia mengantuk? Atau nggak semua sudah pas semuanya, tapi kok nggak semangat? Nah, pertanyaan berikutnya, sakit apa anak saya? Nah, itu waktunya Mas berkonsultasi ke dokter anak ya. Nah, jadi ini anak itu akan tumbuh seperti ini. Ini tandanya dia sehat, dia akan tumbuh dan berkembang dengan baik. Jadi artinya kalau dia tidak tumbuh dengan baik, dia tidak sehat. Itu yang harus dicamkan ya. Kadang-kadang masih disangka enggak anaknya aktif kok tuh, aktif nggak bisa diem, malah nggak mau tidur, main aja gitu. Masa itu sakit? Itu sakit karena dia tidak mau makan. Orang tubuhnya menuntut dia tumbuh, butuh nutrisi, kok dia nggak mau makan, berarti ada sesuatu. Nah itu yang disebut silent disease ya. Nanti dokter anak yang akan membantu untuk mengevaluasi dan mengobatinya. Ya.
Nah, evaluasi MAMS adalah menimbang. Jadi nanti mulai sekarang ya MAMS ya, kalau bayi MAMS dibawa ke dokter atau ditimbang, lakukan seperti ini ya. Jadi jangan segan-segan buka bajunya supaya dia dapat berat badan yang asli ya. Dibuka semua. Nanti kalau udah agak gede pakai pakaian yang ringan aja, pakaian dalamnya supaya nggak telanjang sama sekali ya. Kalau udah bisa berdiri nih biasanya di atas 2 tahun ya. Kalau di bawah 2 tahun pakai yang ini ya. Kemudian diukur panjangnya. Kalau di bawah 2 tahun seperti ini baring ya. Pakai bahan yang lurus. Kemudian ini dipegang oleh mamsnya. Ini oleh tenaga medisnya yang mengukurnya seperti ini. Lututnya ditautkan seperti ini. Kemudian telapak kakinya diukur. Ini adalah mengukur panjangnya yang paling benar. Dan kalau dia udah berdiri seperti ini. Ya. Kemudian ini rumusnya. Ya, ini kebutuhannya. Nanti kalau memberikan tadi yang apa namanya? Kebutuhan energinya ya. Ini pengaliannya nanti kalau misalnya dokter melakukan terapi atau menghitungkan itu ada rumusnya ya. Kalau bayinya di bawah 6 bulan tuh per kilonya segini. Kalau di atas 6 bulan 110. Kalau di atas tahun 100 dan seterusnya. Ini kalau nanti sudah remaja ya, kebutuhan per kilogram berat badan per hari. Jadi kalau kebutuhan ini terpenuhi, dia akan tumbuh. Kalau kurang atau diskon, ya tumbuhnya nggak bagus. Kalau kurang sekali, nggak numbuh. Ya, jadi itu harga pas, nggak boleh ditawar. Jadi kalau asinya full, MPASI-nya nggak mau, jadi harus ke dokter. Dokter ini gimana nih, MPASI-nya dikit banget. Jadi pasti nanti diterapi, ditambahi bahan makanan lain yang setara dengan MPASI, tapi bentuknya cairan itu untuk nambal kekurangannya tadi. Itu namanya diterapi ya, Mams ya, bukan sok-sokan susu formula ya. Nah, jadi kesimpulannya, nutrisi seimbang itu bisa diperoleh dari ASI dan MPASI. Kenapa seimbang? Seimbang inilah lengkap sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan berat badan ideal, sehingga anak kita akan tumbuh. Terus ASI dan MPASI yang adekuat akan mencegah growth faltering tadi. Growth faltering bisa terjadi sejak dini yang mengawali terjadinya stunting. Nah, stunting itu bisa dicegah berarti dengan mengobati atau menterapi growth faltering bila terjadi. Jadi kalau udah naiknya nggak benar itu cepetan diterapi supaya nggak stunting. Jadi growth faltering dan stunting itu sakit ya Mams ya, sehingga harus diobati atau ditata laksana dengan menggunakan PKMK. PKMK ini singkatan dari pangan untuk keperluan medis khusus yang tadi saya singgung-singgung ya. Itu bentuknya cairan ya, seperti susu tapi dia pangan khusus yang zat gizinya lebih tinggi dari MPASI. Yang adekuat dan termonitor oleh dokter anak. Jadi nggak boleh beli sendiri, diberi sendiri, nanti bisa keliru. Ya, mungkin itu paparan yang saya sampaikan. Nanti kurang lebihnya kalau ada yang mau ditanyakan kita diskusi ya, Mam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Acara selanjutnya kita akan lanjut ke sesi tanya jawab ya, Mam Endet ya. Jadi kita akan lihat beberapa pertanyaan di sini terkait tema kita pada malam hari ini dan nanti aku akan gabungkan beberapa chat atau pertanyaan yang memang mirip. Karena ini sudah ada beberapa pertanyaan masuk ya dokter, mungkin saya izin bacakan ya dokter ya. Ini ada pertanyaan dokter dari Moms Yunita dokter. Nah, ini pertanyaannya, anak saya 5 bulan dokter, bulan depan empasi untuk tahap awal lebih baik, untuk empasinya homemade atau fortif ya dok? Kalau fortif baiknya sampai usia berapa dokter? Monggo dokter Tino. Ya, jadi MPASI itu prinsipnya apa tadi? Harus seimbang, harus komplit seperti ASI, tapi bentuknya padat karena dia tingkatan yang lebih tinggi dari ASI. Jadi lanjutannya, kelas lanjutan gitu ya. Kemudian yang kedua, bulan depan memang mau MPASI karena 6 bulan. Tapi ingat tadi ya, apa? Ya, bayinya sudah menunjukkan keinginan, bayinya sudah bisa duduk atau kalau belum bisa duduk sendiri, kalau dibantu kepala dan lehernya tegak, nggak ambruk begini atau tekluk-tekluk ya. Kenapa? Itu untuk menjamin keamanan nanti kalau dia menelan bahan yang padat. Kedua, bila dia belum siap juga, nanti kalau dikasih makanan tuh nggak dikunyah, nggak ditelan, akibatnya dimut aja di situ ya. Terus yang ketiga, dia menunjukkan keinginan ya, jadi kepingin kalau ada orang makan tuh nyem nyem nyem. Terus kalau disodori sendok datang dia
gitu ya. Jadi walaupun sendok palsu ya, sendok nggak ada apa-apanya, coba nanti dites begitu 6 bulan dia duduk oke. Coba dihain, dia langsung gitu ya. Jadi itu berarti dia sudah respon nanti kalau disuapin gitu ya. Jadi jangan ragu-ragu lagi kalau udah seperti itu. Satu lagi, berat badannya berapa, Mams? 8 kilo. Jadi kalau sekarang 5 bulan, tadi kan ada rumusnya tuh. Berapa harus naiknya sebulan? Antara 500 gram kan sebulan. Jadi kalau sekarang 7,5, insya Allah yakin nanti pas 6 bulan sudah 8 kilo berarti siap semuanya. Jadi harus di checklist. Anaknya kepingin, udah bisa duduk tegak, sudah bisa menunjukkan keinginannya, berat badannya 8 kilo. Terus kalau nggak 8 kilo gimana? Misalnya sekarang aja masih jauh, masih 6 gitu misalnya. Kan nggak mungkin ya dalam waktu sebulan naik 2 kilo, ya nggak? Jadi nanti Mams akan mengalami kendala, ya, karena bayi itu tidak bisa dipaksakan ya. Tetap dicoba, tetap misalnya 7 kilo gitu ya, waktu 6 bulan tetap dicoba ya, tapi misalnya ada kendala, konsultasikan dengan dokter anak Anda. Misalnya, kok nggak lancar ya, dikasih maem kok dia malah melengos atau gimana gitu ya, atau udah masuk kok dibiarin aja makannya nggak dikunyah. Nah, itu konsultasikan biar dokter menilai apakah ini keterlambatan neuromotorik atau dia belum pandai aja gitu. Sehingga Mams harus lebih telaten ya karena dia belum 8 kilo. Artinya kesiapan badannya belum cukup ya, belum komplit ya. Jadi seperti itu. Kemudian seperti itu. Jadi mudah-mudahan kalau itu semua di ini, terus satu lagi tadi ya, jadwal jam lapernya ya. Jam lapernya, mam siap, anak siap itu apa? Perutnya dalam kondisi lapar. Supaya lapar apa? ASI terakhir jam 5. Supaya pas jam 7 mams mau masih MPASI perutnya keroncongan. Terus dia sudah siap, sudah mandi, perutnya lapar. Jadi kalau makanan hangat dan aromanya harum pasti dia apa ya, semangat banget ya untuk bisa merespon pemberian MAMS. Mungkin itu tipsnya. Oke, Masya Allah. Terima kasih banyak Dokter Tino atas penjelasannya. Semoga menjawab ya untuk Moms Junita dari Ponorogo ya. Baik, izin membacakan pertanyaan selanjutnya, Dokter. Ini ada Mom Resti dari Cianjur untuk usia anaknya 7 bulan, Dokter. Dokter, untuk anak saya sepertinya tipe small eater, Dokter. Sehingga makan dilakukan 4-5 kali sehari. Apa treatment yang bisa dilakukan agar bayi bisa makan lahap 2-3 kali sehari lengkap dengan selingannya, Dokter? Monggo, Dokter Tino. Iya, jadi maksudnya makan 4-5 kali sehari gimana ya waktunya ya? Jadi Iya, tadi Dokter. kan saya sudah sampaikan ya, jam-jam lapar anak kita ya. Jadi mungkin berarti ada jam-jam ASI-nya yang ditambahin maem ya, tapi kita berarti mengajarkan di luar kuota bayi. Ya, bayi itu yang namanya belajar, yang kan ini bayi kan masih kecil ya, di bawah setahun, anak kecil belajar kok ya malam-malam ya, kayaknya kok maksa banget ya. Jadi ada prinsip ya Mams ya, kalau mengajak bayi belajar itu sebelum gelap ya. Nah, gelap di tiap negara itu beda ya. Jadi kalau kita membacanya textbook keluaran Inggris atau Belanda ya, pokoknya negara Eropa sana, di sana itu gelap itu jam 9 malam. Ya, karena maghribnya jam 9. Kalau di sini gelap itu maghribnya jam setengah 6 atau jam 6. Kalau Surabaya setengah 6, kalau Jakarta jam 6. Jadi sebelum gelap. Nah, itu dia. Terus kita ikut-ikutan ngasih makan bayi kita jam 7 malam. 7 malam di Inggris atau di Belanda itu masih sore. Di sini udah malam, udah gelap. Jadi akibatnya anak kurang begitu apa ya? Kurang begitu semangat dan lebih mudah lelah karena sudah malam ya. Kalau malam itu sesudah gelap itu sebaiknya yang ringan-ringan aja, asupannya ASI ya kalau masih 6 bulan ya. Nah, sebaiknya 3 kali makan itu sudah full ya, waktunya udah nggak ada lagi. Jadi usahakan lebih bagus kita memanfaatkan waktu yang benar secara universal. Menurut saya ya, saya pribadi makan 3 kali itu udah maksimal ya. Kalau lebih dari 3 kali itu rasanya sangat melelahkan karena itu belajar ya dari bayi ya. Kalau masa masih bayi udah diteter ya. Kalau bahasa Jawanya itu belajarnya di apa ya, dipaksa ya, di berat.
harus belajar 4 kali, 5 kali. Aduh, capek banget ya bagi kita ya, kesian ya. Nanti kapan bermainnya? Kan tadi saya udah menunjukkan ya, makan, bermain, minum ASI, bobo, makan, mana dia gitu ya, pasti terganggu istirahatnya, bermainnya dan lain-lain. Mungkin itu ya. Saya sih nggak menganjurkan makan lebih dari 3 kali. Toh orang tuanya juga makan 3 kali ya. Kenapa anak kita harus kerja keras seperti itu ya? Jadi sebetulnya kalau kita benar aja memberikannya asinya, asinya berarti berapa tadi? Sekitar 6-7 kali ya. Kemudian MPASI-nya 3 kali, ada snack sekali, bisa 2 kali kalau udah 9 bulan. Itu rasanya udah cukup, tapi diberikan dengan benar dan dievaluasi kenaikan berat badannya. Anjuran saya sih itu. Terima kasih banyak Dokter Tina untuk penjelasannya. Semoga menjawab ya Mom Resti dari Cianjur ya. Baik, izin membacakan pertanyaan selanjutnya Dokter. Ini ada Mom Nurida dari Bogor untuk usia anak 11 bulan Dokter. Dok, bagaimana cara menyiasati anak yang suka melepeh makanannya Dokter? Moga Dokter Tino. Berapa umurnya? 11 bulan Dokter. 11 bulan. Oke, 11 bulan itu sudah mau setahun ya. Biasanya anaknya sudah aktif, sudah bisa berdiri, melangkah 1-2 langkah atau berpegangan melangkah ya, sudah mulai bisa bicara ya, itu biasanya maunya udah banyak. Nah, kalau dilepeh itu kita harus melihat anak kita. Bagaimana ekspresinya waktu melepeh ya. Apakah dia sudah mengunyahnya ya? Dikunyah waktu dikunyah. Kemudian harusnya kalau habis dikunyah kan udah hancur. Harusnya kan ditelan. Kok dia nggak mau nelen? Apakah satu, ditelannya susah. Atau kedua, dia nggak pengen menelan karena sesuatu hal. Itu harus dibaca oleh orang tua ya. Nanti kalau orang tua nggak bisa menganalisa itu kenapa, kemudian anak justru yang lepah itu anak yang apa ya? Dia bisa mengatasi masalahnya. Ah ini susah nih, nggak enak ditelan, nggak enak susah ditelan, dibuang aja sama dia. Justru itu anak yang bisa memberikan solusi pada masalahnya sendiri ya. Kalau saya malah salut pada anak yang seperti itu. Ada anak yang pasrah aja, dia nggak bisa nelen, nggak pengen nelen, tapi dimut aja sampai berjam-jam sampai ibunya yang mengeluarkan. Itu justru anak yang kurang inisiatif ya, diem aja ada makanannya di dalam ya. Nah itu salah satunya yang normal kalau dia nggak ada masalah karena mungkin masalah tekstur atau rasa atau timing. Mungkin waktunya dia sudah lelah, sudah bukan jamnya makan, masih ditelateni sampai sejam gitu ya. Oh ya makan tadi 30 menit ya. Belajar anak kecil jangan lama-lama. Ya karena itu belajar. Ingat itu belajar. Jadi jangan lama-lama. Udah sejam masih ditelatenin aja sama ibunya ya. Ya katanya suruh telaten. Iya telaten. Tapi jangan lama-lama gitu ya. Terus tapi anak ini baik. Dia nggak pengen mengecewakan orang tuanya. Jadi emut aja seperti itu ya. Kalau udah dilepeh. Jadi harus dianalisa seperti itu Mams. Nanti kalau sudah semua. Ternyata anaknya baik-baik aja kok. Nggak ada apa-apa. Makannya udah enak. Oh, sebetulnya teksturnya udah sesuai, harusnya dia bisa nelan gitu ya. Nah, nanti itu harus dikonsultasikan ke dokter, siapa tahu dia ada problem kesehatan. Yang tadi ingat, ada namanya silent disease. Silent itu nggak kelihatan, nggak kedengeran, tapi dia sakit, dia aktif. Yang bermasalah kalau makan aja gitu ya. Nanti itu dianalisis bersama dengan dokternya. Harus dilihat ya. Gitu, Dok. Terima kasih banyak Dokter Tini untuk penjelasannya. Semoga menjawab ya Mom Nurida dari Bogor. Baik, izin membacakan pertanyaan selanjutnya Dokter. Ini ada pertanyaan dari Ayah Hendra Cahyo dari Sidoarjo. Usia anak 10 bulan Dokter. Malam Dok, mau tanya bagaimana cara mengatasi anak yang tidak mau makan ketika tumbuh gigi. Mohon Dokter Tini. Ya, jadi tumbuh gigi adalah suatu proses yang normal yang terjadi pada semua bayi di usianya, di mana mulai 8 bulan ke atas atau berat badan 9 kilo ke atas gigi sudah mulai tumbuh. Memang pada saat tumbuh itu kadang gusinya bengkak atau memerah. Enggak semua anak mengeluhkannya. Ada yang cuek-cuek aja karena dia menganggap itu hal biasa atau nggak sampai bengkak ya. Tapi ada beberapa anak yang kurang tahan sakit sehingga dia menjadikan itu satu keluhan. Namun ketika
kita menduga anak kita sakit, nggak mau makan karena tumbuh gigi, memang kita sudah melihatnya. Oh iya, gusinya agak bengkak, gusinya agak merah. Nah, itu MAMS bisa membantu dengan memberikan anti nyeri. Anti nyeri yang umum pada bayi dan anak adalah paracetamol. Saya kira semua MAMS punya persediaan di rumah. Paracetamol itu adalah anti nyeri dan anti demam, bukan demam saja, ya. Di rumah sakit, kalau kita mengobati anak yang sakit, misalnya operasi atau sunat, anti nyerinya itu paracetamol loh, Mam. Jadi bukan yang lain ya. Jadi paracetamol adalah anti nyeri. Itu boleh diberikan sesuai dosis ya. Saya kira Mam tahu kalau berat dari 6, 0,6 yang drop. Kalau berat dari 8 diberikan 0,8 seperti itu ya. Dan nyeri karena tumbuh gigi itu hanya 1 sampai 3 hari, bukan berbulan-bulan ya. Jadi kalau udah seminggu kok masih keluarnya tumbuh gigi aja, saya kira itu yang lain ya, bukan tumbuh gigi saja ya. Karena kalau karena tumbuh itu nggak lama ya. Seperti itu. Jadi kalau udah lebih dari 3 hari, udah dikasih obat anti nyeri kok tetap aja nggak mau makan, jangan ngomong tumbuh gigi lagi ya. Nanti nggak diatasi masalahnya karena kita masih menduga ke arah tumbuh gigi terus ya. Ya. Baik, terima kasih banyak Dokter Titin untuk penjelasannya. Semoga menjawab ya Ayah Hendra dari Sidoarjo. Baik, izin melanjutkan pertanyaan selanjutnya Dokter. Ini ada Moms Ane dari Cepu. Izin bertanya Dokter, apakah boleh bayi diberi empasi nasi dihaluskan di blender bersama sayur dan daging atau pisang ya Dokter? Monggo Dokter Tino. Umur berapa ya, Dok? Ini untuk anaknya katanya usia anaknya belum punya Dokter. Jadi Belum gimana? punya. Jadi dikasih makan nasi dicampur pisang, udah itu tok. Iya, Enggak, langsung nasi. jawab nggak boleh. Ya. Jadi kalau judulnya makan, nggak boleh hanya nasi sama pisang, karena nasi itu karbo, pisang juga karbo. Tadi kan syarat makanan bayi atau anak yang mau tumbuh harus komplit. Apa? Karbo, protein, lemak, vitamin, mineral. Jadi kalau karbo aja, numbuh nggak? Enggak, kenyang doang gitu ya. Itu jawabnya. Baik, terima kasih banyak Dokter Dino untuk penjelasannya. Baik, izin membacakan pertanyaan selanjutnya, Dokter. Ini ada pertanyaan Moms Nisa dari Tasik, usia anak 3,5 tahun. Dokter, dari mulai empasi sudah teratur, dari jam mandi pagi, sarapan snack, sampai jam tidur di jam 8. Sampai saat ini masih teratur, tapi tiba-tiba mogok makan sayur-sayuran itu bagaimana ya Dokter? Maka Dokter Dino. Pertama, nggak usah khawatir ya, karena yang mogok hanya sayur. Tadi ingat, sayur hanya butuh sedikit, 5 gram. Jadi kalau nggak bisa didapat dari sayur, bisa dari buah. Ya nggak? Buah biasanya nggak ditolak ya. Jadi ya udahlah, pagi sayurnya tadi ditolak, zero gitu, nggak ada. Nanti kan ada waktunya makan buah ya, yang jam-jam 2 atau jam maghrib tadi ya. Makan buah, udah dapat serat, sudah 5 gram, udah beres gitu ya. Jadi nggak usah khawatir. Kalau yang nggak maunya lauknya, nah itu agak mikir, gimana nanti dia nggak numbuh gitu ya. Ya. Baik, terima kasih banyak Dokter Tini untuk penjelasannya. Jadi Mama Endet, itu jadi pertanyaan terakhir ya yang bisa kita jawab karena keterbatasan waktu kita. Semoga nanti akan ada pemaparan dan sesi tanya jawab di acara selanjutnya untuk menjawab banyak pertanyaan dari Mam Endet ya. Nah, hari ini karena sudah banyak menjawab beberapa pertanyaan dan keraguan Mam Endet terkait tempasi yang tepat untuk cegah weight loss dan juga stunting, saya ucapkan terima kasih banyak kepada dokter panutan saya, Dokter Tino. Terima kasih banyak atas Masih jawaban-jawaban dan dong. pertanyaan yang sudah dokter jawab untuk acara pada malam hari ini. Untuk acara selanjutnya, mungkin dokter itu bisa memberikan take home message kepada Mom Endet dan teman-teman semuanya, hal-hal penting yang harus Mom Endet lakukan dan kerjakan untuk mempersiapkan empasi yang tepat untuk cegah weight watering dan juga stunting. Silakan dokter Tino. Ya, terima kasih. Jadi pesan saya untuk dibawa pulang. Jadi pertama, ASI full sampai 6 bulan. Tapi dipantau pertumbuhannya karena menyiapkan MPASI tadi, kesiapan anak jangan lupa, jangan mamesnya aja yang nyiapin, berat badannya ideal, kesiapan anak sudah bisa duduk, sudah ingin makan, dan bisa merespon bila diberikan makanan. Kedua, bahan makanannya harus terpilih yang seimbang, yaitu kayak ASI tapi bentuknya padat dan berasal dari makanan. Oh ya, satu lagi. Tadi yang belum saya singgung. Jadi waktu dia full ASI 6 bulan pertama itu bayi tidak mendapatkan asupan zat besi.
Nah, kesempatan di MPASI itulah bayi diberikan zat besi, karena zat besi itu tubuh nggak bisa bikin, jadi harus dari MPASI-nya yang mengandung lauk hewani yang bisa memberikan sumbangan zat besi untuk bikin darah merah untuk dia tumbuh, yaitu ada di daging merah atau daging sapi yang dilengkapi dengan tambahan telur, ya seperti itu. Jadi nggak boleh hanya kaldunya saja. Terus kedua, bahan makanannya harus lengkap. Karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral. Kok kita kayak nggak sok-sokan teori, tapi itu memang kenyataan ASI mengandung seperti itu, MPASI harus itu. Dan itu harga mutlak, nggak bisa ditawar. Kalau tidak seperti itu, tidak numbuh. Bayi hanya kenyang, itu yang sering terjadi. Bayinya mau makan, tapi kok berat badannya seret. Nah, itu alasannya. Terus kedua, bila kita memberikan pada waktu yang tepat, saat yang tepat, bayinya ya, saat lapar, dia tidak ngantuk, dia tidak mau yang lain ya, itu biasanya keberhasilannya tinggi. Dan jangan lupa pola makannya diatur seperti tadi, disesuaikan dengan jam laparnya dan keteraturan istirahatnya, karena pada saat istirahat dia akan tumbuh. Kemudian yang keempat, yang terakhir adalah dipantau. Ketika kita sudah memberikan ASI, MPASI, dipantau pertumbuhannya, berat badannya naiknya berapa. Karena kenaikan berat badannya nggak ada kuat, atau tetap, atau bahkan turun, itu adalah cikal bakal nanti akan menjadi stunting. Begitu naiknya nggak ada kuat, langsung ke dokter anak minta diterapi. Ya, terapinya bukan kapsul, bukan sirup, tapi berupa bahan makanan cair ya. Nanti dokter yang akan menentukan yang mana jenis PKMK-nya, berapa dosisnya, kapan pemberiannya. Terus dipantau. Sekali lagi, kalau memberikan MPASI, evaluasilah seminggu, jangan berlama-lama. Bila tidak lancar, konsultasi ke dokter. Ya, zaman sekarang pemberian MPASI, pertumbuhan yang tidak lancar harus konsul ke dokter anak ya, nggak bisa seperti dulu lagi, biasa-biasa aja, normal-normal aja, tahu-tahu anaknya kurang tinggi, kurang berat ya. Mungkin itu ya Mams ya. Saya sangat senang bisa share bersama Moms and Dad dan Dr. Yovita ya sebagai moderator, bagus banget ya. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan berguna diskusi kita malam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih banyak pada dokter panutan saya, Dr. Tino, atas take home message yang sudah diberikan pada acara malam hari ini. Nah, aku ucapkan sekali lagi terima kasih kepada dokter panutan saya, Dr. Tino, yang sangat luar biasa. Terima kasih atas kesediaan waktunya, ingin berbagi ilmu dengan Mam Ende dan kita semuanya. Semoga waktu mendatang kita masih bisa mengundang Dr. Tino untuk berbagi ilmu di webinar Dr. Anak Official pada malam hari ini. Dan semoga aku ucapkan terima kasih juga kepada yang saya hormati, Mam Ende semuanya ya, dan juga kakak-kakak, teman-teman dan saudara-saudara yang sudah hadir untuk mengikuti acara Dr. Anak Official pada acara malam hari ini. Semoga hari ini acara malam hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua dan bisa mendapatkan banyak ilmu ya dari acara pada malam hari ini. Dan atas ucapan atas nama Dr. Anak Official, saya Yovita Alfiana, sarjana kedokteran, pamit mohon undur diri. Mohon maaf atas kurang lebihnya. Semoga kita bisa ketemu di next event dari Dr. Anak Official. See you.